Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari kelas TI24H. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan soal tugas mata kuliah Operational Riset 1 dengan menggunakan metode simplex. Soalnya sebagai berikut: memaksimumkan F 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3. Kendala yang pertama, x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 kurang dari sama dengan 6. Dan kendala yang kedua, 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 7. x1, x2, x3-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita harus menentukan solusi optimal dari model LP berikut dari soal yang tadi. Penyelesaiannya, tambahkan select variable misalnya S1, S2 pada bentuk kendala sehingga masalahnya menjadi max F 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3. Kendala yang pertama, x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 ditambah select variabelnya itu s1 sama dengan 6. Yang kedua, 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 7. Select variabelnya s2. Nah, soal di sini kita harus memasukkan kepada tabel simplex awal. Nah, kenapa di sini kenapa x1 di sini sebagai entering variable? Karena pada baris F ini dia mempunyai nilai atau nominal terbesar negatif, yaitu negatif 8. Dan kenapa leaping variable ini di S2? Karena rasio di sini mempunyai nilai terkecil, karena dia mempunyai nilai terkecil yaitu 1/3/4 hasil dari RHS atau nilai paling kanan yaitu 6 dan 7 dibagi X1 ini. Nah, kenapa 4 ini menjadi unsur kunci? Karena dia berada di tengah-tengah antara entering variable dan leaping variable. Selanjutnya, kita harus mencari 1 pada unsur kunci dan 0 pada S1 dan 0 lagi pada F atau nilai positif pada baris F. Menggunakan operasi baris dasar, yaitu S2 aksen sama dengan 1/4 dikali S2 dan S1 aksen sama dengan S1 dikurangi S2 aksen dan F sama dengan F ditambah 8 S2 aksen, yaitu pengerjaannya sebagai berikut. Di sini S2-nya adalah 4. 4 dikali rumusnya 1/4 sama dengan 1. Dan S1-nya 1 dikurangi S2 aksen itu yang ini. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan yang F-nya min 8 ditambah 8 dikali 1 hasil dari S2 aksen yang ini sama dengan 0. Kemudian X2-nya pun sama. Di sini nominalnya min 1 dikali 1/4 sama dengan min 1/4. Dan yang X2-nya 1 dikurangi min 1/4 hasil dari S2 aksen yang ini sama dengan 5/4. Kemudian X2-nya yang pada baris F min 2 ditambah 8 dikali min 1/4 sama dengan min 4. Yang X3-nya pun sama, 2 dikali 1/4 sama dengan 1/2. Dan S1-nya min 3 dikurangi 1/2 hasil dari S2 aksen ini sama dengan min 7/2. Kemudian X3-nya pada baris F 10 ditambah 8 dikali 1/2 hasil dari S2 aksen sama dengan 14. Nah, di sini S1-nya, di sini kita langsung meloncat ke S1 karena di sini ada nominal satunya. Jadi 1 dikurangi S2 aksen yang ini sama dengan 1. Kemudian kita ke S2 lagi. S2 di sini 1 dikali 1/4 sama dengan 1/4. Dan sini 0 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4 hasil dari S2 aksen ini. Dan 0 ditambah 8 dikali 1/4 hasil dari X2 aksen sama dengan 2. Selanjutnya yang pada baris RHS yaitu 7. Yang ini kita RHS-nya gak usah rasio, RHS
7 dikali 1/4 sama dengan 7/4. Kemudian RSI yang kedua 6 dikurangi 7/4 hasil dari S2 aksen sama dengan 17/4. Dan ini 0 ditambah 8 dikali 7/4 hasil dari S2-nya, S2 aksen sama dengan 14. Nah, hasil dari tabel simplex awal ini kita masukkan ke tabel iterasi yang pertama. Di sini. Nah, berhubung di tabel iterasi yang pertama ini masih ada negatifnya pada baris F, jadi kita harus mencari 0 atau positif pada baris F. Nah, X2-nya kenapa entering variabel? Karena dari awal kita mencari negatif terbesar. Di sini cuman negatif 4. Nah, lanjut looping variabelnya S2, dan kenapa unsur kuncinya 5/4? Karena dia berada di tengah-tengah antara looping dan entering. Seperti cara yang pertama, kita harus mencari 1 di unsur kunci ini dan 0 pada X1 dan F pada baris F ini. Menggunakan operasi baris dasar. Nah, di sini kita mengerjakan terlebih dahulu yang S1-nya pada unsur kunci. S1 aksennya 5/4, berarti 4/5 dikali 5/4 sama dengan 1. Lanjut ke X1-nya, min 1/4 dikali dikurang min 1/4 dikali 1 sama dengan 0. Lanjutnya yang F, min 4 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 0. Begitupun sama X3-nya 1/2 dikurangi negatif 1/4 dikali min 14/4 sama dengan min 1/5, karena min 14 di sini menjadi rumus ya. Selanjutnya X3-nya 14 ditambah 4 dikali negatif 14/5, yaitu yang ini sama dengan 14/5 positif. Selanjutnya S1-nya 0 dikurangi min 1/4 dikali 4/5 sama dengan 1/5. Dan yang F ini 0 ditambah 4 dikali 4/5 sama dengan 16/5. Selanjutnya menggunakan rumus yang sama, 4/5 di sini rumus, dan S1-nya adalah minus 1/4 sama dengan 1/5. Selanjutnya X1-nya karena nilainya 1/4, jadi kita masukkan 1/4 dikurangi minus 1/4 dikali 1/5 hasil dari S1 aksen ini sama dengan 1/5 positif. Dan S2-nya 2 ditambah 4 rumusnya dikali S1 aksen, yaitu minus 1/5 sama dengan 6/5. Lanjut RHS-nya 7/4 di S1 aksen dulu, 4/5 dikali 17/4 sama dengan 17/5. Selanjutnya X1-nya 7/4 dikurangi min 1/4 dikali 17/5. Kita harus menjumlahkan yang dalam kurung dulu karena dia perkalian. Terus dikurangi 7/4, hasilnya 13/5. Di sini yang RHS 14 plus 4 atau ditambah 4 dikali 17/5 hasil dari ini sama dengan 135/5. Jadi kita masukkan tabel ini ke iterasi 2. Nah, berhubung pada baris F ini sudah tidak ada negatif atau semuanya sudah positif, jadi kita sudah menentukan akhirnya. Koefisien pada semuanya sudah non negatif, jadi positif semua. Solusi optimalnya
yaitu X1 13/5 dan X2-nya 17/5. Dan di sini X3-nya tidak ada jadi 0, dan S1-nya juga tidak ada jadi 0, S2-nya tidak ada, dan F-nya di sini 13/5. 13/8/5. Baik, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.